اللقاء صدة بجليس محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبجل علماء العاملين وإلى الصالحين خصوصا وألف هذا الكتاب الفتاح الرباني والفيض الرحماني الشيخ عبد القادر شيخ محي الدين عبد القادر بن صالح بن الجيلاني قدس الله سره ونور ضريحه يعلي درجاته سجدا وأعد علينا من بركته له الفاتحة. Saudara-saudara sekalian, para jamaah pengajian ba'da sholat subuh, hafidhakumullahu jami'an. Mudah-mudahan kita dalam lindungan dan pertolongan Allah fid dunya hatta al-akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan ngaji kita di pembahasan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana sifat manusia yang munafik, manusia yang menentang ketentuan Allah, manusia yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kemarin dawuhnya Allah dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, khairi ilaika nazilun, aku menurunkan kebaikan kepadamu, wa syarruka ilayya sa'idan, sementara engkau menaikkan kejelekanmu kepadaku. Artinya Allah memberikan kebaikan, kita kepada Allah memberikan kejelekan. Inilah yang disebut sifat yang munafik. Allah memberikan nikmat, kita justru dengan nikmat dibuat untuk bermaksiat. Ini yang dimaksud firman-Nya Allah di dalam hadis qudsi. Allah letak rahmat kita ambil untuk bermaksiat. Nah ini, jadi sebenarnya Allah memberikan nikmat harus kita balas dengan kebaikan. Kuna aki beri umur nikmat, kuna aki kampi ibadah. Nah ini yang dimaksud ya. Jadi sebaliknya Allah berikan umur panjang sehat untuk maksiat, untuk melawan perintah Allah, untuk membangkang perintah Rasulullah. Nah ini yang dimaksud, kita membalas sesuatu yang jelek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waihak tadda'i annaka 'abduhu wa tuti'a siwahu. Waihak, celaka. Waihak, sungguh celaka orang yang mengatakan dirinya sebagai hamba Allah, mengakui dirinya sebagai hamba Allah, wa tuti'a siwahu, namun dia taat kepada selain Allah. Celaka. Dia mengatakan dirinya hamba Allah, tengkauna kabulan Allah, aku dicipta oleh Allah, tapi perbuatannya menentang Allah. Dirinya meyakini, dirinya mengatakan aku adalah hamba Allah, tapi tidak sholat. Ini yang dimaksud perbuatannya siwahu, taat kepada selain Allah. Dirinya mengatakan kamu rindu kepada Allah, tapi sifatnya, pekerjaannya justru banyak bermaksiat dan berdosa. Nah, waihak, celaka orang yang seperti ini. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
celaka. Orang yang paringi pun Gusti Allah nikmat, paringi pun Gusti Allah kenikmatan, dia mengakui dirinya hamba Allah. Yang mana hamba berarti pelayan. Namanya hamba berarti ya harus taat kepada siapa yang mencipta. Tetapi orang yang celaka adalah dirinya mengatakan kemana-mana, dek barat, dek timur, segala tempat dia mengatakan, aku ciptaan Allah. Namun perilakunya tidak mencerminkan bahwa dirinya ciptaan Allah. Orang kalau menciptakan, mengakui bahwa dirinya ciptaan Allah, dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah. Oleh karena itulah, ayo kita berlomba-lomba, kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, orang yang wal mu'minu dan adapun orang yang mukmin, celaka orang yang nifaq, munafik, ya, orang yang munafik. Anika sekarang wal mu'minu adapun orang yang mukmin la yuti'u nafsahu wa syaitanahu wa hawahu. Nah, orang mukmin itu orang yang tidak mengikuti nafsunya, syahwatnya, keinginan buruknya, wa syaitanahu, dan orang yang mukmin itu dia tidak mau mengikuti godaan setan yang terkutuk, wa hawahu, dan tidak mau mengikuti hawa nafsunya. Gini kan. Jadi orang yang beriman dia tidak mau taat, dia tidak mau mengikuti kepada nafsunya. Karena nafsu selalu mengajak kepada kejelekan. Bagaimana caranya? Dia selalu menggunakan segala sesuatunya dengan hati dan pikiran. Selalu didekatkan dengan Allah. Selalu diukur dengan perintah Allah. Ketika engkau ala Korea, cocok enje dengan syariat. Ketika engkau ala Korea, halal enje. Ketika engkau ria berbuat ini menyedihkan orang atau membuat orang sejuk hatinya, diukur. Ketika engkau nyinggung orang, menyedihkan orang, membuat orang luka hatinya, jangan. Karena Allah tidak menginginkan kita membuat hati orang lain terluka. Ketika misalnya aku lakukan misalnya emosi, marah kepada orang, kemudian berbicara kasar, mencaci, benar tidak sesuai dengan syariat. Ternyata Allah tidak menganjurkan, bahkan melarang kita untuk mencaci maki orang lain. Jangan. Nah, ini kan yokor abad. Orang yang mukmin dia tidak mau mengikuti nafsunya. Wa syaitanahu, dan dia tidak mengikuti godaan setan. Setan ini kan selalu menggoda manusia. Setan ini kan selalu ingin manusia ini kan rusak mulai sejak dulu. Mulai sejak Nabi Adam dendam. Nah ini penyakit. Makanya orang yang seandik penyakit dendam berarti penyakitnya iblis. Karena iblis ini kan dendam. Mulai sopan ini kan, mulai lambok. Ketika iblis ini kan dikeluarkan oleh Allah, diusir oleh Allah dari surga. Apa kata iblis? Baik ya Allah, tapi berikan aku ya Allah kesempatan. Aku ingin menggoda, menghancurkan, merusak seluruh anak cucu Adam. Coba. Ini kan dendam berarti. Kenapa? Karena dirinya keluar, dia menganggap bahwa ini gara-gara Adam. Yang pertama tadi Nabi Adam paku bade swarga. Gara-gara Nabi Adam pas iblis diusir. Nah, berarti nama dendam. Nah, ini kan dendam itu karena apa? Nah, karena apa? Karena persaingan yang tidak sehat. Nah ini kan penyebabnya. Makanya iblis ini kan tak mau disaingi. Tak mau disaingi. Mentang-mentang dirinya sudah lama di surga. Kemudian Allah menciptakan makhluk yang baru berupa Nabi Adam. Disuruh sujud tak anda. Nah ini kan persaingan yang tidak sehat. Berarti beda apa? Beda iri, hasad, dengki. Penyakit dengki ini kan. Sehingga apa? Membuat apa? Orang yang bahagia menjadi tidak bahagia. Buktinya iblis
Makhluk yang awalnya bahagia di surga penuh dengan kenikmatan gara-gara hasad, dengki diusir oleh Allah ke dunia, keluar dari surga. Ya Allah, nikah coba. Berarti dari nikah gara-gara apa? Hasad, gara-gara dengki, penyakit berarti dengki. Makanya hilangkan gitu. Nyoon ke Allah, pemberi rezeki penyakit, dengki, penyakit hasad, rugi. Kalau hadisnya sudah jelas, berapa kali sudah saya sampaikan bahwa orang yang sehasad, sedengkian, bagaikan apa? Bagaikan kayu dimakan, dibakar oleh api yang begitu berkobar, cepat. Jadi panjenengan andi amal banyak elang mas. Kalak apa? Kalak hasad tadi. Makanya jangan kaget. Disebutkan dalam beberapa riwayat nanti di surga ada orang yang bangkrut. Bangkrut itu apa? Bukan di surga, di akhirat. Di akhirat ada orang yang bangkrut. Yang bangkrut berarti orang yang di dunia banyak amalnya, tapi di akhirat hilang amalnya. Boh, kamu malaikat, ayo ban ke neraka. Boh, makan neraka, kalau banyak amalnya. Saya sering sedekah, saya sering sholat berjamaah, saya sering baca Al-Quran. Setiap hari saya puasa, setiap hari saya tahajud, setiap hari saya... Mana amal saya kok kosong? Kok zong? Bahasa namanya. Kok zong, kok kosong ini? Kemana? Apa kata malaikat? Memang betul. Kamu banyak amal kebaikannya. Sedekah bana sering. Salat jamaah bana sering. Puasa saben hari. Salat tahajud saben malam. Baca Al-Quran setiap hari. Tapi kau juga sering hasad dengki kepada saudara. Oh, jadi elang mas. Pahala Al-Quran, pahala elang kan rugi. Padahal ada untungnya orang hasad. Mau ben-bennya. Oh ben orang dengkian. Kenapa? Bocik mana ruah. Bocik mana dengki, mana nikah dengki. Nyari ruwet tibi. Ruwet tibi. Makanya inilah penyakit iblis. Karena gara-gara, kenapa? Gara-gara dengki. Pas akhirnya diusir oleh Allah. Ketika diusir, tak terima. Dendam. Makanya ayo. Jangan sampai kita ikuti apa yang menjadi kemauan setan. Oh, setan ini kan mancora udah panjenengan. Biasanya setan ini kan berada di tempat-tempat yang kita itu yang orang itu mudah tergelincir dari kebaikan. Tergelincir untuk menuju ke kejelekan. Ini kan senang nih. Orang ini. Setan ini. Cutian lucu. Napanya mana? Ada peluang masuk setan. Setan ini kan bukan berarti jauh dari orang ahli ibadah. Oh, senang malah. Setan ini kan senang menggoda orang ahli ibadah. Kenapa? Agar ibadahnya dia sombong, takabur, nilai yang ada. Tak putus asa. Setan ini kan. Orang misalnya jaga sopu, paksa ber setan. Tongkok matana, kemik matana, ada lah jerepan mata. Anganga, hidunga jaga robu boleh, jaga robu boleh. Jago ada ber setan. Nama kemik ada, tedu maliar boleh. Jaga semangat, jaga semangat. Dopak ke masjid, apa jeng jamaah awayan, awai. Tak ambu setan bakun ni, tak ambu ni. Patak khusuk. Patak khusuk. Marenan kok dia takkan muka. Mindring datang. Ada mas. Apa jeng engak ka mindring. Apa jeng engak. Macam-macam setan ingin menggoda. Lepas diri ya, lepas engak boleh ke Allah. Merengak ke nikah engak ke Allah. Terus apa je. Mare ke nikah. Nengan. Tasorong duduk tedung sambil ngiding pengajian. Wah, bersetan bakun tedung ngantuk abit kendura wah tedung hidup lah tapi tak tedung orang sing ngaji anika oleh kencer sepenting niat ngaji loh bakun setan je bakun setan semangat misal sholat tuh mapan khusuk mapan
masuk ke atena setan agar tak arwah tedung mana to bangkok wirid mal naik abad ojo pun tak ampu setan bakun dosa lenika luar biasa setan ini ingin menggerakkan manusia menuju neraka menuju surga menuju neraka Allah muka-muka baik selamat sareng Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan ini kan tidak kenal apa namanya? Lelah. Setan itu tidak kenal lelah menggoda manusia. Jadi setan ini tak kenal lelah menggoda manusia agar manusia ini kenapa? Agar manusia itu selalu berada dalam kecubaan. Nah, namun sebaliknya orang yang mukmin itu tadi tidak mau mengikuti hawa nafsunya. Orang yang mukmin itu tidak mau mengenal setan. Sehingga di dalam dirinya yang ada hanyalah wayatlubul akhirah. Dia selalu mencari akhir. Orang mukmin ini. Karena apa? Ta'atarok nafsona. Ta'atarok godaan setan. Ta'atarok hawanya, kejahatannya, napa syahwatnya. Dia tidak kenal setan. Artinya tak kenal setan, dia tidak mau ikut setan, ikut nikah. Sehingga di dalam dirinya dunia tidak letakkan di dalam hatinya, tapi dunia diletakkan sebagai sarana untuk mencapai akhirat. Yang ada tapi wayatlubul akhirat, mencari akhirat dan akhirat. Ini kata orang mukmin. Tidak pun abot mampu nahan godaan setan, ada pas tujuan setan berat. Wayatlubul akhirat, mencari akhirat. Alako tujuannya nyari akhirat. Atani tujuannya nyari akhirat. Atakan tujuannya nyari akhirat. Alako yang lain tujuannya untuk mencari akhirat. Salat mencari akhirat. Zikir mencari akhirat. Ngaji mencari akhirat. Akhirat. Semuanya damai orang ketika mencari akhirat. Pemburu ke akhirat. Karena tempat berlabuh terakhir, pelabuhan terakhir di dalam tujuan hidup adalah akhirat. Kemudian faidah hasalat lahu. Nah, karena yang dicari adalah akhirat, maka dia berhasil dirinya mencapai ridho Allah, menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Beliau berhasil beribadah dengan ikhlas. Nah, semua yakhlisu ibadatahu lahu fi jami'i awqatihi. Kemudian ibadahnya dia ikhlas seluruh waktunya untuk Allah. Karena nyari akhirat ada mas, tak ada godaan dunia, popularitas tak ada, tapi saya ikhlas untuk Allah, tapi bektona untuk Allah. Sami'a qawluhu azza wa jalla. Orang yang seperti itu dia mendengar firman Allah. Napa firman Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Wa ma umiru, dan Allah tidak memerintah kepada makhluknya, kepada hambanya, illa liya'budullah, kecuali untuk menyembah, mengabdi, beribadah kepada Allah. Mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas, lahuddin hunafa, ya, menjalankan agama yang lurus, ikhlas abad. Jadi tujuannya Allah nyipta manusia ni kasih tahu
liya'budullah mukhlisina lahuddina hunafa. Jadi diajak kulawan Gusti Allah untuk apa? Beribadah secara mukhlisin, ikhlas. Saya kocak ikhlas napa? Fafirru ilallah. Segalanya untuk Allah. Untuk Allah. Niatan ke Allah. Lenika. Jadi kalau kita sudah akhirat yang dicari, maka kita seluruh jami'i napa, seluruh organ tubuh kita, seluruh waktu yang kita miliki hanya untuk Allah. Karena tujuan setan liya'budullah mukhlisina lahuddina hunafa. Nyaman orang kalau sudah dirinya dipenuhi dengan keimanan. Ada pas tujuan Nabi Rasulullah. Napa? Ibadah. Ngabdi ke Allah. Menjadi pelayan Allah. Nyaman. Damai kekapi. Apapun yang terjadi dikembalikan kepada Allah. Apapun yang terjadi dipasrahkan kepada Allah. Damai. Tidak ada marah dalam dirinya. Karena kita berusaha untuk dikembalikan ikhlas kepada Allah. Dan ini tanda-tandanya orang yang beriman. Pon kenika kita sudah tak bisa ambil karena kita ke fardun lain. Tapi muka-muka walaupun singkat ini menjadi cambuk bagi kita agar kita selalu berada di dalam perlindungan Allah dan menjauhi nafsu, setan dan dorongan-dorongan jahat yang ada dalam diri kita sehingga kita bisa mencari akhirat setiap gerak langkah kita dan kita berusaha untuk memusatkan perhatian gerak langkah ibadah hanya untuk Allah. Inilah yang dinamakan wa nahnu lahu mukhlisun. Nah, jadi kita semua adalah orang-orang yang mukhlis, yang tulus kepada Allah. Muka-muka eracik ya Allah, kita semua dijadikan orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang tulus, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang senantiasa hanya mencari Allah dan mencari Allah di setiap gerak langkah kita sehingga pencarian itu bermuara kebahagiaan kelak kita berada di swargana Gusti Allah dengan kenikmatan dan kebahagiaan bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. اللهم صل على سيدنا ومولانا حبيبنا محمد. اللهم صل على محمد يا رب صل اللهم صل يا رب صل ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وآمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن اللهم صل على يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.